kita tidak goyah di dalam menjalankan perintah agama. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu yang mulia, itu ilmu ulumul Quran. Sebelum kita masuk ke situ para jamaah sekalian, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka sesungguhnya orang-orang yang kufur itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, padahal mereka sebelumnya sudah diseru oleh agama, diseru menuju keimanan. Manusia sebagian ke neraka dan sebagian selamat dan akhirnya menuju alam, itu menuju surganya. Dan itu orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun sebagian dari manusia mereka mengingkari. Betapa banyak orang yang menyeru. Hingga saat ini para jemaah sekalian, banyak para dai, para penceramah, mereka adalah orang-orang yang tulus untuk mengajak menuju surga. Namun sebagian di antara manusia lalai, bahkan tidak memperdulikan, padahal itu adalah seruan kepada iman. Jadi orang yang menyeru kepada iman, agar orang-orang beriman, merupakan perbuatan yang sangat mulia, yang termasuk kita ini tidak harus menunggu kita memiliki ilmu yang banyak. Kita wajib untuk berdakwah, mengajak orang. Mengajak itu hal yang mudah. Siapapun bisa mengajak kepada iman. Dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang selamat ini mengatakan, innana sami'na munadiyan. Kami dulu telah mendengarkan seorang penyeru, yunadi lil iman, dan penyeru ini menyeru kepada keimanan. Fa'amanna, kemudian kami beriman. Jadi sangat beruntung orang-orang yang dia mengikuti orang yang mengajak kepada keimanan. Orang yang mengajak dalam keimanan ini para jemaah sekalian, orang yang mulia. Ustaz Afwan, suaranya nggak terdengar. Gimana? Baru terdengar, Ustaz. Terdengar? Iya. Tadi tidak terdengar? Iya, Ustaz. Sempat mute. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang menyeru kepada keimanan dikatakan dalam Al-Quran adalah orang yang paling baik ucapannya, yaitu orang yang mengajak kepada keimanan, orang yang mengajak kepada agama, berdakwah ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Dan siapakah orang-orang yang ahsanu qawlan, yang paling baik perkataannya, mimman da'a, daripada orang yang berdakwah. Jadi tidak ada orang yang paling baik ucapannya kecuali orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mimman da'a ilallah wa amila sholihah, dan dia kemudian melakukan kebajikan.
Jadi begitu mulianya orang yang menyeru, mengajarkan tentang ilmu, mengajak orang kepada iman, apalagi di akhir zaman ini para jemaah sekalian di generasi Z ya, sudah menyimpang jauh. Makanya kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang selamat di akhir zaman dengan berpegang teguh dengan keilmuan, dengan agama Islam. Dan ketika kita berdakwah, maka kita menjadi orang yang ahsanu qaulan. Itu orang yang baik ucapannya. Tidak ada ucapan yang baik kecuali ucapan kita mengajak orang. Maka kita mari ajak kita mengajak orang untuk beribadah, menasihati orang, itu adalah sebaik-baik perkataan. Supaya ucapan kita ini, mulut kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Engkau buat apa Allah menciptakan mulut kita?" Kalau bukan untuk mengajak kepada orang menuju kebaikan. Baik, akan saya share para jemaah sekalian mengenai kitab Ulumul Quran ya. Ini yang lainnya pada kemana? Sudah nampak gambarnya? Belum, Ustadz. Belum ya. Di kitab halaman berapa, Ustadz? Di kitab kita halaman mana ya? Sampai halaman 12 ya. Oke. Udah. Sudah para jemaah sekalian? Sudah, Ustadz. Ya. Kita mempelajari Ulumul Quran. Pada minggu lalu barangkali sudah saya jelaskan mengenai Ulumul Quran ya. Apa itu Ulumul Quran? Itu ini ada yang menunggu ya. Menunggu izinkan masuk, tapi sudah saya izinkan tapi belum bergabung. Kenapa ya? Nah, Ta'riful Quran, Ulumul Quran. Ulum itu adalah segala ilmu. Dari kata mufradnya adalah ilmun. Ilmu. Ulum, ilmu-ilmu. Al-Quran adalah maknanya apa jamaah sekalian? Ada yang tahu makna Al-Quran? Al-Quran itu adalah banyak maknanya. Para ulama mendefinisikan Quran itu kira-kira ada 3 makna dalam segi bahasa. Coba buka halaman 12. Wakila fi ta'rifil Quran. Ya, halaman 12. Udah ini ya terdengar ya. Huwa ismun jamid. Yang pertama, makna Al-Quran itu adalah isim jamid. Isim jamid itu suatu kata yang tidak ada asal katanya. Ya memang itu dari asal kata.
Kalau misalkan masjidun, masjidun itu asal katanya dari sajada, yasjudu. Nah, sedangkan Quran itu tidak ada kata asalnya. Dia seperti apa? Seperti Taurat wal Injil. Taurat, Injil tidak ada kata asal, ya Taurat ya Injil. Jadi memang bermula dari muncul tidak ada kata asalnya, gitu ya. Kemudian itu yang pertama, makna Quran. Dan yang kedua, ismun mustaq adalah kata yang ada kata dasarnya, yaitu apa? Corona, dari kata-kata corona ya. Corona, bukan corona COVID-19 ya. Tetapi asal kata Quran itu dari corona. Artinya apa corona? Dhammah, ya dummu, atau mengumpulkan. Karena memang dikumpulkan Al-Quran jadi satu. Ayat Al-Quran, kemudian sehingga menjadi mushaf Quran sekarang. Dikumpulkan tuh. Kemudian makna ketiga dari Al-Quran diambil dari kata qoro'a, dari kata qoro au qoro'a. Berasal dari kata qoro atau qoro'a. Jadi secara bahasa ada tiga makna. Pertama, Quran itu tidak ada asal katanya, ya memang muncul Al-Quran seperti Taurat, Injil, begitu ya, istilah baru. Begitu. Yang kedua, Al-Quran itu dari kata corona, yang artinya mengumpulkan atau bersandingan. Kemudian yang ketiga adalah dari kata koro atau koro'a, yang artinya jamaah. Artinya juga mengumpulkan atau membaca atau mengumpulkan. Jadi koro'a itu dan koro artinya mengumpulkan, membaca. Nah, itu arti dari Quran dalam segi bahasanya. Wal Qur'anu fi kullil ahwal, dan Al-Quran itu di setiap keadaan alamun maksusun, yaitu tanda atau identitas yang khusus. Jadi Quran sekarang nih ya, memang asal katanya dari qoro'a, membaca dan lain sebagainya. Tetapi ketika disebut Quran sekarang ini menjadi identitas kitab suci umat Muslim, begitu ya. Walaupun asal katanya itu ya bacaan, perkumpulan, tulisan, tetapi ketika disebut Quran sekarang menjadi identitas bahwa itu kitab Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Muslim. Ala kalamullah ta'ala, yang mana arti dari Quran secara istilah itu ya adalah kalamullah, adalah kalam Allah. Al-munazzal ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dinilai ibadah bitilawatihi, dengan membacanya. Itu makna Al-Quran.
Jadi Quran itu yang pertama adalah kalam Allah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bernilai ibadah dalam membacanya. Kemudian, apa maksud dari kalam Allah itu? Syarhut ta'rif, penjelasan, pengertian dari Al-Quran. Apa pengertian kalam Allah? Yang pertama itu kalamullah. Jadi di sini dijelaskan mengenai kalam Allah itu apa? Kalamuhu ta'ala al-makhsus, yaitu kalam atau kalamnya Allah yang maha tinggi, al-makhsus yang khusus. Kalam Allah yang khusus itu maksudnya tidak sama dengan kalam manusia. Tidak sama dengan ucapan manusia, ucapan hewan, tidak sama. Maka kalamullah al-makhsus namanya. La kalama ghairuhu. Tidak ada kalam, ucapan selainnya. Jadi Quran itu tidak ada ucapan manusia, tapi kalamnya Allah. Min insin wa jinnin, dari ucapan manusia atau jin. Wa malaikatin, wa malaikah, dan juga bukan ucapan para malaikat. Itu ya, jadi Al-Quran itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir, bahkan di zaman sekarang pun orang-orang orientalis mengatakan itu adalah ucapan Nabi Muhammad mengarang-arang saja. Maka hal itu tidak benar. Karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidak menjadi seorang penulis. Ya. Bagaimana Nabi Muhammad menulis? Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad juga tidak dikenal sebagai seorang pendongeng. Tetapi kemudian ayat Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang terbukti kebenarannya. Ada peristiwa peperangan antara bangsa Romawi dan bangsa Persia. Kemudian dijelaskan di surat Ar-Rum mengenai kemenangan bangsa Romawi setelah kekalahannya dari bangsa Persia. Itu terbukti bahwa setelah beberapa tahun kemudian ternyata betul bangsa Romawi itu menang. Dan dalam segi keindahan bahasa, para penyair siapapun itu mengakui ini sangat indah Al-Quran ini. Tidak bisa menandinginya. Maka karena itu kalam Allah begitu. Al-Munazzal. Kemudian Al-Munazzal. Al-Munazzal itu artinya yang diturunkan. Jadi Al-Quran itu bukan dari bumi, tetapi diturunkan dari Allah. Bukan tiba-tiba ada, tetapi diturunkan. Dan Munazzal ini, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terputus begitu ya. Qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan bi kalimati rabbi
lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surat Al-Kahfi 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, apabila lautan itu menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat dan kalam-kalam Allah, kalam Tuhanku, maka lanafidal bahru, lautan itu akan penuh qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalam Allah itu dituliskan. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan semisalnya beberapa tinta begitu ya, beberapa apa namanya itu tulisan, maka tidak akan mampu. Jadi seakan-akan lautan itu kalau untuk seperti tinta untuk menulis kalam Allah, tidak akan habis itu kalam Allah dituliskan. Jadi begitu banyaknya, begitu luasnya, tidak terhingga kalam Allah itu, sehingga kalau kita menuliskan kalam Allah sebesar lautan, tidak akan mampu untuk menuliskannya. Jadi saking banyaknya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi 109 ya. Di paling akhir itu ya. Di surat Al-Kahfi. Yang artinya adalah, saya ulangi lagi, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, yaitu kalam Allah tadi ya. Jadi kalam Allah yang turunkan nih tadi pembahasannya. Maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na, walaupun kami datangkan kembali tambahan sebanyak itu pula. Mengerti ya para jemaah sekalian? Kalam Allah itu sangat luas, sangat besar, sangat agung. Kalau kita menuliskan kalam Allah, lautan di dunia ini akan habis sebelum selesai menuliskan kalam Allah. Walaupun didatangkan lagi sebanyak lautan yang ada di bumi, juga habis juga, belum selesai menuliskan kalam Allah. Kalimatu Rabbi. Baik, halaman 13. Kemudian makna ketiga dari Al-Quran, poin ketiga adalah, saya ulangi, bahwa Al-Quran yang pertama poinnya adalah kalam Allah. Yang kedua Al-Munazzal, yang diturunkan. Jadi Quran itu diturunkan ya. Yang ketiga poinnya adalah kepada Nabi Muhammad, bukan kepada yang lainnya. Kalau kepada yang lainnya, Nabi Isa berarti kitab Injil. Nabi Musa berarti kitab Taurat. Ini disebut ala Muhammadin. Poin ketiga adalah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa alaihi salatu wassalam al-mahsusu bihadal tanzil. Yang khusus dalam penurunan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau bukan kepada Nabi Muhammad berarti bukan Al-Quran. La at-tanzil alladzi kana ala ghairihi minal anbiya'i qablahu. Bukan penurunan wahyu kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW.
dari para nabi. Nazala alaihim ma nazala min indi rabbihim ta'ala. Ya, sama itu artinya ya, yang mana walaupun kitab-kitab dahulu itu juga diturunkan kepada mereka dari Allah juga, dari Tuhannya. Tetapi bukan Quran namanya. Tapi Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Tapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut Quran. Poin keempat, yaitu al-muta'abbad bitilawatihi. Yang dinilai ibadah dengan membacanya. Membaca Quran berarti ibadah. Membacanya saja ya. Ai al-ma'muru bitilawatihi, atau maksudnya adalah diperintahkan untuk membaca bilafdhihi ala wajhi ta'abbud, dengan lafaz. Jadi jangan diam saja ketika membaca Quran. Membaca Quran itu dengan lafaz. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan diam dalam hati, tetapi dilafazkan. Maka dengan dilafazkan mendapatkan nilai ibadah. Wadzalika kama fis shalah. Dan hal itu maksudnya membaca Quran itu dengan lafaz sebagaimana dalam sholat. Ada yang dengan jahr, ada yang dengan sir, tetapi tetap harus dilafadzkan. Kita baca Al-Quran dalam sholat itu dilafadzkan, mulut kita bergerak, ya kan? Kalau duhur itu dengan sir itu pelan. Kalau maghrib itu dengan jahr, dengan terang-terangan, tapi mulut kita bergerak, ya kan? Artinya Al-Quran itu dilafadzkan menjadi ibadah. Idla tasihu illa bihi. Maka ketika tidak membaca Al-Quran dalam sholat, maka sholatnya tidak sah kecuali dengan membaca Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, artinya sholatnya tidak sah bagi orang yang belum membaca Al-Fatihah. Fatihatul kitab itu ya surat Al-Fatihah. Jadi begitu. Artinya Al-Quran itu Al-Fatihah dalam hal ini, dalam sholat itu wajib dan harus dilafadzkan. Maka muta'abbad bitilawatihi, orang yang membaca Quran dengan lafaz, membacanya mendapatkan pahala. Kemudian kama fi qiraatihi fi sairil ahwali qurbatun lillahi ta'ala. Sebagaimana fi qiraatihi, dalam membaca Quran dalam segala keadaan, baik itu sholat atau tidak, ya. Kalau kita membaca Quran, qurbatan lillahi ta'ala, merupakan bentuk dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Wa talaban li'azimis sawabi, dan mengharap besarnya pahala alladzi la ya'diluhu sawabun sawabu qiraati ghairihi, yang mana tidak ada yang menyamai pahala Al-Quran, pahala membacanya selain daripada membaca yang lainnya. Jadi tidak ada pahala yang paling besar ketika membaca sesuatu kecuali ketika membaca Quran. Kita membaca hadis, membaca pelajaran agama itu jauh pahalanya masih besar Al-Quran. Jadi begitu. Begitu besarnya pahala, maka kita diperintahkan untuk selalu membaca Quran dalam segala keadaan. Apalagi dalam sholat, begitu ya. Dalam sholat itu khusyuk, ya, kita berusaha untuk khusyuk dengan memahami apa yang kita baca.
Jangan asal kita membaca, misalkan jadi imam itu walaupun hafal, kalau bisa jangan yang dihafal, tapi yang dipahami. Kalau kita sholat duhur sendirian, yang perempuan biasanya di rumah, yang kita baca itu yang kita pahami supaya sholatnya khusyuk. Makanya kalau pengen membaca yang lain yang panjang, maka alangkah baiknya dipahami dulu supaya kita paham betul. Banyak menghafal tapi tidak paham, itu bukan tradisi umat orang-orang mukmin dahulu. Orang mukmin dahulu, para salaf itu memahami Quran kemudian dihafalkan. Kalau sekarang banyak menghafal, bahkan dijadikan ajang perlombaan begitu ya. Akhirnya orang-orang pengennya menang lomba, atau wah sekolah di sini menjadi hafid. Pengen dikatakan, padahal Al-Quran itu dimaknai, diartikan apa makna dari Quran. Tidak hanya sebatas wah ini hafid Quran gitu ya, atau bahkan mendapatkan ijazah. Itu mudah rapuhnya karena nanti ketika tidak mantap dalam maknanya, mentafsiri, mentadaburi, kemudian dihafal duluan, akan goyah. Bisa jadi kalau setan masuk ke situ, tumbuhlah riya, pengen dikatakan ahli Quran, ya kan? Pengen dikatakan orang yang paling pintar dalam Quran, atau bahkan setan menggodanya sehingga hafalannya hilang. Banyak kasus di pesantren penghafal Quran ketika sudah menikah, sudah menjadi orang, lupa Qurannya. Barangkali itu salahnya karena tidak memaknainya saja. Al-Quran dimaknai. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan kita walaqad yassarnal Qur'an, dan Allah dan telah benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk ditadabburi. Fahal min mudzakir, apakah engkau tidak memperhatikannya, tidak mengingatnya. Jadi Al-Quran itu mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari, begitu ya. Tetapi banyak dari kita yang masih tidak membacanya, bahkan ya. Jadi kalau proses pertama dalam Quran interaksi adalah membaca. Kalau membaca istiqomah, minimal kita tahu maknanya. Kalau tahu maknanya, kemudian masuk ke dalam tafsirnya. Kemudian pentadabburan ayat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya pahala satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu adalah 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, Nabi Muhammad tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Sudah menjadi 3 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 30. Membaca alif lam mim sudah berpuluh-puluh pahala. Apalagi kita membaca satu ayat, berapa huruf di situ, tinggal mengalihkan. Apalagi kita membaca setengah halaman, berapa huruf yang kita baca, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Makanya salah satu hal yang mendekatkan diri kepada Allah adalah membaca Quran. Terangkan tadi ya. Nah, kemudian diterangkan wayutlaqul Quran bi istirakil lafzi ala majmu'i kalamillahi ta'ala. Dan Al-Quran itu
ditinjau dari lafadznya bahwa Al-Quran itu adalah majmu' kalamullah ta'ala, perkumpulan dari kalam Allah. Wa ala ba'dihi, wa ala kulli ayatin min ayatih, wa ta'arufun nas ala itlaqi ala al-musafi. Nah, yang kita kenal sekarang ini, Al-Quran itu yang dikumpulkan, ya menjadi kitab, disebut dengan mushaf. Jadi mushaf itu adalah kumpulan dari kalam Allah yang dikumpulkan dari ayat-ayatnya, surat-suratnya. Kalau sudah terkumpul dalam satu buku, satu kitab disebut mushaf itu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah Al-Quran dan yang tertulis. Al-Quran itu kan dulu tidak tertulis, tetapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian para sahabat mendengarkan Al-Quran dari Nabi, kemudian dihafalkan, dan begitu ya, dihafalkan di hafalan para sahabat. Kemudian Nabi mengizinkan beberapa orang untuk menulis Al-Quran itu. Menulisnya bukan di kertas, tetapi di media-media seperti batu, pelepah kurma, atau pokoknya ditulis begitu ya. Dan itu yang menulis adalah orang yang bisa menulis dan orang pilihan Nabi, seperti siapa? Zaid bin Thabit misalkan, Ali bin Abi Thalib, dan para penulis wahyu lainnya. Itu mendapatkan izin. Tidak semua menulis, tapi menulis izin kepada Nabi, dicek apakah benar apa tidak. Jadi Al-Quran pada zaman Nabi itu dikumpulkan dan dihafal oleh para sahabat dan juga ditulis di beberapa media. Barulah kemudian pada zamannya Abu Bakar, baru banyak para sahabat yang hafid Quran itu meninggal karena perang melawan orang-orang yang murtad yang tidak mau membayar zakat. Mulai dari situlah kemudian Al-Quran dibukukan, dikumpulkan jadi satu, ditulis ulang, begitu ya. Tetapi tidak banyak, masih sedikit, dan tidak disebar. Pokoknya punya pegangan. Ini Quran yang asli, begitu ya. Pada zaman Utsman bin Affan barulah kemudian Al-Quran itu dikopi lagi. Satu mushaf itu yang dikumpulkan dikopi ya, diperbanyak menjadi sekitar 4 ya, kalau nggak salah 4. Kemudian dikirimlah itu, lebih dari 4, dikirimkan mushaf tersebut bersama satu sahabat untuk mengajarkan Quran di berbagai daerah karena wilayah Islam sudah luas. Kemudian Al-Quran menyebar sampai ke negeri kita yang kita kenal dengan mushaf sekarang ini. Ya, lanjut ya. Halaman 14. Halaman 14 ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui nama-nama Al-Quran. Apa saja nama-nama Al-Quran itu? Yang pertama, nama Al-Quran adalah Al-Quran. Qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Ini makna, ini arti ini nama Al-Quran. Jadi nama Quran itu tidak hanya Quran, tetapi banyak. Apa asal ininya? Alkitab. Kalau disebut dengan Alkitab, itu bukan hanya kitab Injil ini, bukan. Alkitab itu juga nama dari Al-Quran. Kalau kita ke toko buku biasanya ada Alkitab gitu ya. Mereka memakai Alkitab, tapi Alkitab itu juga makna dari Al-Quran.
Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab tibyanan likulli syai' yang menjelaskan setiap sesuatu. Atau di surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu, Alkitab di sini disebutkan, maksudnya Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Al-Qur'an tidak boleh kita ragu ketika Allah mengatakan waman ahsanu qolan mimman da'ilallah. Tidak ada suatu ucapan yang indah, yang bagus kecuali orang yang berdakwah di jalan Allah. Maka kita percaya hal itu. Ucapan yang indah adalah, ucapan yang bagus adalah berdakwah. Kalau Al-Quran mengatakan innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan, maka percaya bahwa ada kemenangan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Sampai diulang lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kepayahan, kesusahan itu pasti nanti akan ada kemudahan. Kita percaya hal itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan jalan keluar baginya. Ini Allah mengatakan, berfirman, la raiba fi, kita tidak boleh ragu dalam Al-Quran, maka kita jangan ragu. Maka bertakwalah, Allah memberikan jalan keluar. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lahum jannat, ada diterangkan itu dalam surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa orang yang meminta ampun, bertobat, kemudian mengharapkan surga, maka baginya apa? Semua itu, surga itu diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Begitu. Maka intinya kita tidak boleh ragu dalam isi dalam Al-Quran Karim. Nama selanjutnya Quran itu adalah Al-Furqan. Nama Quran yang ketiga adalah Al-Furqan. Qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Di situ disebutkan Al-Furqan, artinya Al-Quran. Ya. Kemudian nama selanjutnya adalah Az-Zikr. Az-Zikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr, itu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Dari Allah, kuasa Allah ya, Al-Quran sampai sekarang ini tidak pernah berubah, terjaga. Dari semenjak Nabi Muhammad sampai sekarang masih banyak orang yang menghafal Quran. Maka orang yang menghafal Quran ini adalah orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menghafal surat Al-Ikhlas, menghafal Wadduha sampai An-Nas, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ya orang yang sudah tua, dewasa ya, itu enggak hafal Quran, bahkan tidak bisa membaca, padahal umat Islam, bayangkan. Maka mari kita ajak saudara-saudara kita untuk menghafalkan Quran, membaca Quran, karena itu adalah mulia. Nah, karena banyak hafid Quran, banyak sekarang tercetak, itu tersimpan dalam hati manusia dan tersimpan di dalam tulisan manusia. Itu salah satu bentuk Allah menjaganya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Sebagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Beruntunglah orang yang
dekat dengan Quran, membacanya, menghafalkannya, karena dia mengharapkan surga. Orang baca Quran, orang menghafal Quran, itu tidak menginginkan duniawi, tetapi karena perintah Allah, kemudian Allah beri pahala surga. Segala waktunya para hafidhul Quran itu, orang yang sering membaca Quran, tilawah, itu menyisihkan waktunya, berjuang, menghafalkan, karena memang mengharapkan surga begitu. Dan surga itu tidak didapatkan dengan mudah gitu ya. Dengan tulus, ikhlas, sabar, istiqomah dalam beribadah, salah satunya baca Quran. Kemudian nama lainnya adalah At-Tanzil. Kemudian An-Nur, Ahsanal Hadis. Itu nama-nama dari Al-Quran. Sifatnya apa? Sifat dari Al-Quran itu banyak sekali juga. Di bawahnya itu ya. Al-Karim, Al-Hakim, Al-Majid, Al-Aziz, Al-Mubarak, Al-Huda, Ar-Rahmah. Semua sifat-sifat baik itu juga menjadi sifatnya dari Al-Quranul Karim. Baik, halaman berikutnya 15. Secara singkatnya ini ya, ulumul Quran, ta'rif ulumul Quran, ta'rifu ulumil Quran. Jadi pengertian ilmu Al-Quran adalah tadi yang saya jelaskan secara umumnya, murakkabun idofi, yaitu murakkabun idofi itu ulumul Quran. Kalau dalam ilmu nahwu disebut murakkab idofi ya. Ulumul Qur'ani, bukan ulumul Qur'ana, bukan ulumul Qur'anu, bukan, tapi ulumul Qur'ani karena mudhaf ilaih atau disebut dengan murakkabun idofiyun. Pada intinya, ulumul Quran itu mencakup semua ilmu tentang Quran. Para ulama mendefinisikan yang pertama, pokoknya ilmu di dalam Al-Quran itu berarti ilmu Quran. Kalau Al-Quran berbicara mengenai fisika, peredaran matahari, peredaran bulan, bahwa planet-planet itu mengitari porosnya, itu kan ada dalam Quran. Padahal tentang fisika, itu juga ilmu Al-Quran. Kalau tentang biologi, misalkan terciptanya manusia dari percampuran antara wanita laki-laki, kemudian menjadi segumpal darah, melekat, kemudian daging, itu prosesnya kan 4 bulan, 10 hari kemudian ditiupkan ruh. Al-Quran mengatakan itu, padahal belum ada teknologi pada saat itu dibuktikan hal itu. Nah, mengenai biologi seperti itu juga dikatakan itu ilmu Quran. Nah, kemudian di akhir-akhir sekarang ini ilmu Quran, ilmu Al-Quran itu, ulumul Quran itu hanyalah yang berkaitan dengan Quran seperti sebab nuzulnya, seperti penulisan Quran, seperti Rasam Utsmani, seperti sejarah penulisan dan lain sebagainya, kemudian tentang qiraat dan sebagainya. Itu di zaman sekarang dikenal ulumul Quran itu berfokus pada ilmu tentang itu tadi. Baik. Ini mengenai ilmu Quran, ulumul Quran. Nah, di sini diterangkan setelahnya itu ya, mengenai maudhu ulumul Quran wa faidatu dirasatiha. Mengenai maudhu itu objek kajian dalam ilmu Al-Quran, faidah apa dalam
kita mempelajari ilmu Quran ini apa faedahnya? Ya tentunya kita akan memahami, lebih bisa berinteraksi dengan Quran. Contohnya apa? Kita membaca Al-Quran itu harus pakai tajwid. Tidak boleh kita asal membaca. Tajwid itu juga termasuk ulumul Quran. Dari mana tajwid kita? Dari kiroat itu, para ulama kiroah. Maka kita membacanya wadduha. Karena dari ulama yang meriwayatkan wadduha, bukan wadduhi. Tapi daerah sana Arab ada yang baca wadduhi, dan sebagainya. Dan supaya kita paham, kita jangan sampai kita ke negeri orang yang membacanya wadduhi, kita baca wadduha. Nanti disalahkan, gitu ya. Maka kita perlu membacanya. Kemudian kalau kita membaca Quran, ini Quran kita benar apa tidak? Apakah Rasul Utsmani apa tidak? Begitu. Jangan-jangan ini Quran salah. Gitu. Nah, karena itu sangat urgen, maka kita belajar ilmu Al-Quran. Oh, ternyata ini benar, ini kitab Al-Quran ini memang Rasul Utsmani, gitu ya. Bukan asal-asalan gitu. Nah, kemudian ini di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya pada zaman dahulu itu tidak ada orang yang menuliskan tentang ilmu Al-Quran. Kapan mulai ada ilmu tentang Al-Quran? Di halaman 16 itu dituliskan kemudian ilmu khusus Al-Quran. Contohnya Miftah Taisirul Quran Karim. Kemudian beberapa tentang Al-Quran, tentang penulisan ilmunya ya. Nah, barangkali sampai sini dulu para jemaah sekalian, ada yang ditanyakan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita membahas wahyu. Apa itu wahyu? Begitu insya Allah ya. Ada ditanyakan para jemaah sekalian? Halo, assalamualaikum. Belum ada Ustaz. Nah, itu mengenai Al-Quranul Karim. Sudah paham ya? Tadi beberapa ada yang belum bisa masuk, padahal saya izinkan. Nah, dalam ilmu Al-Quran ini, yang jelas kita nanti lebih mengetahui ilmu tentang Quran, seperti sebab nuzul ayat ini apakah dipakai atau enggak, nasih dan mansuh, untuk kita lebih khusyuk di dalam membaca Quran. Begitu. Kaitannya seperti itu. Barangkali kita tajwidnya tidak tepat, barangkali kita Al-Quran yang kita baca itu salah, maka ada ilmu tentang itu. Baik. Ingin tanyakan para jamaah sekalian. Nah, untuk membaca lebih lanjut bisa nanti buka kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran atau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu kitab rujukan dalam ilmu Quran semuanya. Rujukannya adalah kitab itu. Kalau di dalam hadis ada rujukan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah kitab hadis yang paling tinggi derajatnya. Semua ulama mengatakan itu sahih hadisnya.
maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka hadisnya sahih, menempati derajat kedua setelah Al-Quran. Baru kemudian kitab Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ya. Imam Nasai dan sebagainya, Ibnu Majah dan sebagainya, itu kitab-kitab merujukan dalam ilmu hadis. Kalau dalam ilmu Al-Quran apa? Al-Burhan, kemudian Al-Itqan, begitu ya. Nah, kita mulai mempelajari itu. Kemudian wahyu. Bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi? Kok bisa dipercaya sebagai kalam Allah? Baik. Kalau hunaka soal, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan. Semoga para jemaah sekalian selalu sehat, selalu menjadi pilihan Allah untuk menjadi kekasih Allah dengan cara memperdalam ilmu agama. Amin ya Allah. Baik. Nakhtatim darsana hadza bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullahu khairan.